Ini saya akan menjelaskan tentang perancangan antarmuka yang telah saya buat. Nah, ini yang pertama-tama ada landing page. Halaman ini merupakan tampilan awal ketika pengguna mengakses website Auspinex. Fungsi utama adalah memperkenalkan sistem kepada pengguna sekaligus memberikan akses menuju fitur-fitur yang tersedia. Nah, pada bagian atas navigasi bar yang terdiri dari logo Auspinex dan terdapat menu-menu seperti beranda, fasilitas, ketersediaan kamar, testimoni, buku tabung, tentang, dan kontak. Menu-menu tersebut berfungsi sebagai navigasi agar pengguna dapat berpindah ke halaman yang diinginkan dengan mudah. Nah, di bagian kanan atas terdapat tombol masuk yang digunakan untuk mengarahkan pengguna ke halaman login. Tombol ini diperuntukkan bagi admin atau petugas rumah sakit yang ingin mengakses sistem. Pada bagian tengah terdapat hero section yang menampilkan judul Auspinex, yaitu Hospital Room Monitoring dan Reservation System, beserta deskripsi singkat mengenai sistem monitoring dan reservasi kamar rumah sakit modern yang memudahkan pengelolaan ruangan secara real-time, terintegrasi, dan efisien untuk pelayanan kesehatan terbaik. Di bawah deskripsi terdapat tombol monitoring dan login. Tombol monitoring digunakan untuk melihat kondisi kamar rumah sakit secara real time, sedangkan tombol login digunakan untuk masuk ke dalam sistem. Kita masuk ke halaman login. Halaman login fungsi sebagai proses autentikasi pengguna sebelum dapat mengakses sistem. Antarmuka login dibuat sederhana, mudah digunakan. Pada halaman ini terdapat logo dan nama sistem Auspinex. Kemudian di bawah field input yaitu username dan password. Sistem akan melakukan proses verifikasi terhadap data yang tersimpan pada database. Apabila username dan password sesuai, pengguna akan diarahkan menuju dashboard admin. Sebaliknya, apabila data yang dimasukkan tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan kesalahan sehingga pengguna dapat mencobanya kembali. Di dalam dashboard admin, setelah login dilakukan berhasil, pengguna akan diarahkan ke dashboard admin sebagai halaman utama sistem. Nah, pada sisi kiri terdapat sidebar yang berisi menu utama yaitu dashboard, master data, transaksi, monitoring laporan pengguna, pengaturan, dan logout. Di bagian atas halaman terdapat informasi sambutan kepada admin berserta tanggal dan waktu saat sistem diakses. Informasi ini membantu pengguna mengetahui waktu operasional sistem. Bagian utama dashboard menampilkan beberapa kartu informasi atau summary card yang berisi jumlah, total pasien, total dokter, total perawat, total ruangan, occupancy rate, dan pendapatan. Informasi tersebut ditampilkan secara ringkas agar admin dapat mengetahui kondisi rumah sakit tanpa harus membuka setiap menu secara terpisah. Pada master data, saya akan menampilkan satu halaman yaitu halaman data dokter. Halaman data dokter digunakan untuk mengelola sistem informasi mengenai dokter yang bekerja di rumah sakit. Pada halaman ini masih digunakan sidebar yang sama agar tampilan sistem tetap konsisten. Di bagian atas terdapat judul halaman beserta informasi tanggal dan waktu akses. Di sebelah kanan terdapat tombol tambah data dokter yang digunakan untuk menambahkan data dokter ke dalam sistem. Data dokter
ditampilkan dalam beberapa tabel yang terdiri dari beberapa kolom, yaitu nomor, foto, nama, spesialis, telepon, dan aksi. Kolom aksi ini digunakan untuk melakukan proses edit maupun hapus data. Untuk halaman perawat, pasien, gedung, lantai, kelas, ruangan, jadwal dokter merupakan hampir sama dengan tampilan data dokter ini. Hanya saja mungkin kolom-kolomnya ini yang akan berbeda. Kemudian halaman transaksi atau reservasi. Transaksi reservasi. Data reservasi digunakan untuk mencatat proses pemesanan kamar oleh pasien. Tampilan halaman masih menggunakan sidebar yang sama agar mudah berpindah ke menu lain. Pada bagian atas terdapat judul data reservasi, tanggal dan waktu sistem, serta tombol tambah data reservasi. Data reservasi ditampilkan dalam bentuk tabel yang terdiri dari beberapa kolom, yaitu nomor pasien, nomor ruangan, kelas, status, dan aksi. Melalui halaman ini, admin dapat menambahkan reservasi baru, melihat daftar reservasi yang telah dibuat, mengubah data reservasi maupun membatalkan reservasi apabila diperlukan. Selanjutnya, data halaman monitoring real time. Monitoring real time merupakan fitur utama yang menjadi keunggulan sistem Hospinex. Pada halaman ini, admin dapat memantau kondisi seluruh kamar rumah sakit secara langsung berdasarkan data yang tersimpan di database. Di bagian atas ditampilkan total kamar, kosong, terisi, dan perbaikan. Di bawahnya terdapat kolom pencarian yang digunakan untuk mencari kamar berdasarkan nama atau nomor ruangan. Selain itu, tersedia juga filter berdasarkan kelas kamar, kelas, semua, ekonomi, kelas 1, dan kelas 3, sehingga pengguna dapat mempersempit hasil pencarian sesuai kebutuhan. Nah, bagian utama halaman menampilkan setiap ruangan dalam bentuk chart yang berisi nomor ruangan serta status kamar, contohnya yang terdapat pada gambar A101 berisi 013, 070, dan perbaikan. Nah, pada tahapan implementasi, sistem Hospinex dikembangkan menggunakan bahasa program PHP sebagai backend, HTML, CSS, dan JavaScript sebagai intermuka pengguna, serta SQL sebagai sistem manajemen basis data. Nah, folder admin merupakan bagian utama dari sistem yang hanya dapat diakses setelah pengguna berhasil melakukan login sebagai admin. Dalam folder ini terdapat beberapa subfolder yang memisahkan setiap fitur berdasarkan fungsinya. Di dalam folder dashboard ada index.php yang berfungsi sebagai halaman utama admin. Halaman ini menampilkan ringkasan informasi jumlah pasien, jumlah dokter, jumlah perawat, jumlah ruangan, occupancy rate, dan pendapatan. Setelah itu, di dalam folder master digunakan untuk mengelola seluruh data utama pada sistem. Di dalamnya terdapat beberapa halaman, yaitu detail ruangan.php untuk menampilkan informasi detail setiap ruangan, dokter.php untuk mengelola data dokter, gedung.php untuk mengelola data gedung, jadwal.php untuk mengatur jadwal praktik dokter, kelas.php untuk mengelola data kelas, lantai.php untuk mengelola data lantai,
pasien.php untuk mengelola data pasien, perawat.php untuk mengelola data perawat, dan ruangan.php untuk mengolah data ruangan. Setelah itu ada folder transaksi. Folder transaksi terdapat pindah ruangan.php. Digunakan apabila pasien harus dipindahkan ke ruangan lain. Perawat.inap.php digunakan ketika pasien telah melakukan check-in dan resmi menjalani perawatan di rumah sakit. Dan reservasi.php digunakan untuk mencatat proses reservasi kamar oleh pasien. Selanjutnya ada monitoring.php digunakan untuk menampilkan kondisi seluruh kamar rumah sakit secara real time. Halaman ini mengambil data langsung dari database, kemudian menampilkan status kamar seperti kosong, terisi, dipesan, maupun perbaikan. Selanjutnya ada folder laporan yang di dalamnya ada cetak excel.php untuk mencetak laporan dalam format Excel, cetak pdf.php untuk mencetak laporan PDF, untuk mencetak data laporan dalam bentuk PDF, index.php sebagai halaman utama laporan, dan report helper.php untuk berfungsi membantu proses pembuatan laporan. Setelah itu ada folder setting yang di dalamnya ada index.php yang digunakan untuk mengatur konfigurasi sistem. Melalui halaman ini, admin dapat mengubah informasi seperti nama rumah sakit, logo, alamat, Gmail, nomor telepon, dan informasi lainnya. Setelah itu kita pengguna.php. Halaman ini untuk mengelola akun pengguna sistem. Admin dapat menambah akun, mengubah data akun, menghapus akun, menentukan role pengguna, serta mengatur status akun. Di sini ada folder Ajax. Folder Ajax berisi file yang mengenai proses komunikasi antara halaman web dengan database tanpa perlu melakukan reload halaman. Di sini ada out.php, buku tamu.php, dashboard.php, dokter.php, gedung.php, jadwal dokter.php, kelas.php, lantai.php, laporan.php, monitor.php, notifikasi.php, pasien.php, pengguna.php, perawat.php, pindah ruangan.php, perawat inap.php, reservasi.php, ruangan PHP, serta setting.php. Nah, sebagai contoh, dokter.php menangani penyimpanan data dokter. Dengan penggunaan Ajax, proses penyimpanan maupun pengambilan data menjadi lebih cepat dan tampilan halaman terasa lebih responsif. Lalu kita ke folder aset. Folder aset digunakan untuk menyimpan seluruh file pendukung tampilan website. Di dalamnya biasanya terdapat CSS untuk desain halaman, JavaScript, untuk interaksi pengguna, gambar, logo, icon, dan font. Lalu kita ke folder config. Folder config berisi konfigurasi utama sistem. Beberapa file penting seperti apps.php digunakan untuk menyimpan konfigurasi aplikasi seperti URL dasar, lokasi folder, maupun pengaturan sistem lainnya. Out.php digunakan untuk proses autentikasi pengguna. File ini memastikan hanya pengguna yang telah login
yang dapat mengakses halaman admin. Lalu, database.php berfungsi membuat koneksi antar aplikasi PHP dengan database MySQL. Melalui file ini, seluruh halaman dapat mengakses database Aspinex. Function.php kumpulan fungsi yang digunakan berulang kali pada bagian halaman sehingga kode menjadi lebih sederhana. Kita ke folder include. Folder include menyimpan komponen termuka yang digunakan berulang. Contohnya, footer.php menampilkan bagian halaman. Dengan teknik include ini, pengembang cukup mengubah satu file apabila ingin memperbarui tampilan seluruh halaman. Header.php untuk menampilkan bagian kepala pada halaman. Navbar.php menampilkan menu navigasi. Setbar.php menampilkan menu samping administrator. Folder logs ini digunakan untuk menyimpan catatan aktivitas maupun log sistem. Log ini membantu pengembang mengetahui apabila terjadi kesalahan selama aplikasi berjalan. Folder vendor. Folder ini menyimpan library pihak ketiga yang digunakan oleh proyek. Pada Aspinex terdapat beberapa library seperti Composer, digunakan sebagai dependency manager .php. Lalu dom.php, dom PDF digunakan untuk membuat laporan PDF. Dan library lainnya untuk membantu proses pengembangan. Selanjutnya kita ke login.php. Login.php merupakan halaman autentikasi pengguna. Pada halaman ini, pengguna memasukkan username dan password. Sistem kemudian memverifikasi data tersebut dengan tabel user sebelum memberikan akses ke halaman admin. Lalu, file logout digunakan untuk mengakhiri sesi login. Setelah logout, session pengguna dihapus sehingga pengguna harus login kembali apabila ingin mengakses sistem. Lalu, index.php merupakan halaman awal website Aspinex. Halaman ini menampilkan landing page yang berisi informasi mengenai sistem, menu navigasi, tombol monitoring kamar, serta tombol login.